Mutia. Waalaikumsalam, Bu. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya Mutia ya. Nanti kita akan melakukan pembelajaran di dalam kelas. Ya. Dan kita sudah di awal kita sudah sepakati akan saya lakukan observasi ya nanti di dalam kelas. Ya. Nah, tapi sebelum itu saya ingin tahu nih apa tujuan pembelajaran yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Tia. Ya. Baiklah, tujuan pembelajaran saya sekarang kan masuk ke bab baru ya Bu ya, pembuatan pakan buatan. Nah, nanti saya membuat RPP ini sebenarnya 4 jam. Cuma ternyata jadwal kami per minggu ini dibagi 2 jam. Nah, nanti pada awalnya yang ingin saya lakukan adalah untuk mengetahui jenis-jenis alat beserta fungsinya, alat pembuatan pakan. Dan nanti pun kalaupun sempat, maksudnya waktunya tercukupi, jadi kita bisa masuk ke langkah-langkah pembuatan pakan. Itu, Bu. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti yang dapat saya petik di sini yaitu yang pertama itu pembuatan pakan Buatan. pakan buatan, bagaimana membuat pakan buatan mungkin ya. Ya. Kemudian apa saja jenis-jenis alat yang dapat digunakan untuk membuat pakan tersebut. Ya. Dan nanti kalaupun mencukupi waktu nanti langkah-langkah apa yang dilakukan Ya, untuk membuat pakan tersebut. Baik. Jadi dari tujuan yang akan Ibu capai nanti, kira-kira ini Bu ya, ada apa namanya strategi nggak yang akan nggak, maksud saya gini, kira-kira apa kompetensi pengembangan diri yang perlu kita tingkatkan di sini. Misalnya yang pertama itu di siswanya, aspek apa yang ingin dikembangkan gitu maksudnya. Jadi model yang saya pakai nanti kan discovery learning atau inquiry learning, Bu. Jadi yang ingin saya kembangkan pada siswa adalah mengeksplor betul-betul kemampuan siswa untuk mencari sendiri nanti jenis alat. Nah, mungkin secara sederhananya saya paparkan dulu secara singkat bagaimana proses pembuatan pakan, dan saya jelaskan sebentar mungkin alat-alat yang dibutuhkan. Nanti mereka mengeksplor sendiri, mencari sendiri alat-alat yang digunakan itu apa saja. Nanti mereka bisa menonton lewat video YouTube, bisa melihat pada buku teks, dan nanti mungkin ada gambar yang saya sajikan nanti untuk menjawab ini jenis alat apa dan fungsinya apa. Oke, baik. Jadi untuk mencapai tujuan nanti, area pengembangan yang ingin Ibu capai nanti yang pertama tadi itu dengan mengeksplor nanti siswa mampu mengeksplor kemampuannya untuk mencari tahu jenis-jenis alat apa saja yang dapat digunakan untuk membuat pakan tersebut. Kemudian nanti melalui video, melalui gambar, nanti akan ditampilkan kepada anak-anak sehingga mereka bisa menarik kesimpulan ya jadinya di sini nanti ya. Baik. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan tujuan yang ingin dicapai, kemudian area pengembangan yang ingin dicapai terhadap siswa, kemudian strategi apa kira-kira yang dapat Ibu lakukan untuk pengembangan ini gitu. Strateginya nanti kita akan melakukan diskusi kelompok, Bu. Kita akan melakukan diskusi kelompok. Jadi siswa saya itu kurang lebih 23 orang. Nanti saya bagi kelompoknya menjadi 4 kelompok. Kemudian di dalam kelompok mereka nanti akan bekerja seperti yang saya bilang tadi, mengeksplor, mencari sendiri, kemudian nanti mencatat nanti jenis-jenis alat dan fungsinya seperti apa. Nah, setelah mereka menemukan, nanti tentunya kan ada tanya jawab antara siswa yang tidak tahu dan tahu. Nanti ada tukar pengetahuan antara mereka. Nah, setelah itu hasilnya nanti
bisa membuat peta konsep, bisa membuat poster, bisa membuat laporan, terus video mungkin lewat Canva atau Inshoot atau aplikasi apapun yang mereka kuasai. Nah, kemudian nanti mereka akan mempresentasikannya kembali sampai sebelum mereka menerapkan atau betul-betul melakukan praktek pembuatan pakan tersebut. Oh ya, baik. Jadi strategi yang Ibu Tia di sini siapkan tadi yaitu diskusi kelompok, nanti siswa dibagi kelompok ya. Kemudian harapan Ibu itu ke depannya itu siswa bisa membuat peta konsep, kemudian membuat laporan dengan berbagai aplikasi yang mungkin nanti mereka bisa lakukan, baik dengan Canva, dengan aplikasi lain yang mungkin seperti itu ya. Itu harapannya untuk kompetensi yang diinginkan untuk siswa. Nah, saya mau tahu nih, kira-kira kompetensi apa yang untuk diri sendiri nih, untuk Ibu Tia sendiri nih, ya, yang ingin dikembangkan nanti ke depannya, yang kompetensi yang mana gitu? Oh, kompetensi untuk saya ya, Bu, ya. Untuk Ibu Tia sendiri. Mungkin yang paling penting adalah kompetensi pedagogiknya, Bu. Ya, benar ya. Kompetensi pedagogik dan profesionalnya, artinya bagaimana saya menyampaikan ilmu saya ke siswa dan siswa paham atau mengerti, dan tentunya nanti mereka apa yang saya ajarkan atau apa yang saya berikan itu mereka bisa aplikasikan ke masyarakat, bermanfaat. Oke, kompetensi yang tadi Ibu Tia bilang itu bagaimana Ibu menyampaikan materi itu dapat diserap, dapat dimengerti oleh anak, kemudian nanti bisa diterapkan ke lingkungan masyarakatnya, diaplikasikan. Nah, baik. Selain itu ada kompetensi lain nggak yang ingin Ibu gali? Misalnya bagaimana Ibu bisa memanajemen waktu Ibu pada saat pembelajaran, atau mungkin ada kompetensi lain lagi? Manajemen waktu tentunya sangat perlu, Bu, ya, manajemen waktu, karena kita kan tidak bekerja hanya ini saja. Jadi kalau manajemen waktu biasanya bagaimana kita mungkin menerapkan pembelajaran yang efektif dan efisien. Artinya bagaimana siswa mudah paham dan betul-betul menghemat waktu yang kita gunakan untuk belajar. Kemudian untuk yang selain itu adalah bagaimana cara kita memahami siswa, karena kan siswa itu punya karakter yang berbeda-beda, bermacam-macam. Jadi bagaimana cara mereka untuk menyerap materi itu juga beda. Jadi tentunya kita menggunakan pembelajaran yang atau penerapannya agak berbeda. Nanti mereka yang memilih, mereka bisa menguasainya lewat apa. Dan yang paling penting adalah mengembalikan dulu kesadaran penuh mereka atau mindfulness-nya mereka untuk fokus kepada apa yang kita ajarkan. Oke, artinya di sini selain dari tadi Ibu mau anak bisa memahami apa yang Ibu sampaikan, kemudian Ibu selain itu juga bisa memanajemen waktu, Ibu juga menginginkan bahwa anak bisa memahami seperti apa pembelajaran yang Ibu berikan, baik dengan cara diferensiasi tadi ya, dengan cara untuk mengetahui penerapan pembelajaran, kemudian dengan cara ada bilang mindfulness, itu sudah masuk ke sana ya, sudah masuk di kompetensi sosial, berarti sosial emosional. Ada kompetensi lain lagi nggak yang ingin Ibu kembangkan nanti? Kompetensi yang lain tadi sudah sosial emosional, manajemen waktu, apalagi ya, mungkin kebudayaan positifnya atau kebiasaan positifnya. Jadi hal-hal yang baik, misalnya dari awal saja kita masuk, mereka mengucapkan salam, terus mencium tangan nanti, terus berdoa, itu merupakan kebiasaan-kebiasaan yang seharusnya sudah menjadi budaya positif. Oke, berarti saya petik ada 3 poin ya. Jadi ya nanti bagaimana Ibu bisa menyampaikan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian kompetensi sosial emosionalnya, dan juga budaya positif ya, nanti akan dijadikan kebiasaan kepada anak pada saat belajar. Nah, baik Ibu, menarik sekali. Saya ingin tahu sedikit lagi nih, terakhir nih. Nah,
dari refleksi diri ibu nih ya, sebagai seorang guru gitu. Nah, kira-kira posisi diri ibu saat ini, selama ini gitu, sampai saat ini itu berada pada posisi mana? Misalnya, apakah ibu sudah mulai berkembang, atau ibu sudah saat ini berkembang, atau memang ya sudah sangat berkembang gitu? Baiklah, sebenarnya apa yang kita lakukan, kebiasaan kita mengajar mungkin di sekolah itu sudah pernah kita lakukan. Cuma semenjak mengikuti guru penggerak mungkin banyak ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan. Contohnya kalau diferensiasi memang tadinya kita menerapkan sedikit, tetapi ternyata penuhnya itu seperti ini setelah kita belajar. Kemudian tentang sosial emosional, nah itu yang masih kurang sekali saya terapkan dulu. Jadi sosial emosional ternyata misalnya kita perlu game, kita sebelum belajar itu harus mengembalikan dulu konsentrasi siswa ke kita. Kemudian kita juga ternyata harus mengetahui dulu, oh kebutuhan belajar siswa saya ini di mana, dia kurangnya di mana. Dan pokoknya sosial emosional itu yang ternyata paling banyak sekali pembelajarannya, Bu. Nah, dan budaya-budaya positif memang bukan hal yang gampang kita membiasakan anak, tapi ya sedikit demi sedikit coba terus, jadi nanti akan terbiasa juga. Jadi dari posisi kemarin mungkin sedikit tahu, sekarang sudah lebih banyak tahu, dan insya Allah sedang berkembang dan ingin lebih berkembang lagi. Oke, baik. Luar biasa ya, menarik sekali. Berarti ibu di sini sudah memposisikan diri bahwa ibu sedang berkembang pada saat ini. Dan mudah-mudahan nanti pada saat pembelajaran kita di dalam kelas, apa yang menjadi harapan kita, harapan ibu terutama pada saat pembelajaran nanti bisa terlaksana dengan sangat maksimal ya. Baik, kalau begitu Bu, kita langsung aja ke kelas. Ya, baik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Tommy sudah senyum-senyum ya? Semangat. Siap. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Sudah selesai. Apa yang dilakukan hari kemarin? Baca kembali bukunya. Tidak. Ya. Karet? Untuk jagung. Antar jagung kemana? Hah? Oh, giling jagung. Sekarang sudah musim panen ya. Nisa, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Miranti, Arfan, Baik, Bu. baik. Fatih Rahman, Hadir. Tito mana? Kalau aku kantin apa kok itu? Namanya juga. Masih satu ya. Silakan. Sudah baik kertasnya, coba lihat. Itu yang ibu tuliskan di atas, gambarkan emoticon sesuai perasaan kalian sekarang. Tahu emoticon? Jangan tidak tahu, dia akan biasa pencet HP. Jadi emoticonnya banyak di situ ya. Ada yang senyum, ada yang marah, Oh ya. ada yang sedih, ada yang nangis, ada yang kecewa, ada yang patah hati, macam-macam ya. Ada yang jatuh cinta. Yang jatuh tulis namanya.
Terus Fitiani bahagia. Yang setia ambil napas. Ambil napas, take a breath. Kemudian apa lagi? O to observe. Observe. Terus kemudian P-nya proses ya. Proses. P-nya proses. Nah, gimana tekniknya? Jadi kalau kalian olahraga mungkin sama Pak Guru olahraganya Pak Karni pernah melakukan ambil napas dulu sebelum olahraga? Pernah? Pernah. Tidak jauh sama seperti itu. Jadi kita berhenti sejenak, diam sejenak, tenang sejenak dulu. Konsentrasinya ke sini semua, pikirannya ke sini semua, tidak ada yang pikirannya di luar kelas ini ya. Sudah? Sudah? Sudah. Rasakan pokoknya yang betul-betul konsentrasi, fokusnya ke sini. Terus apa saja yang kalian rasakan di situ ya? Dua. Tarik nafas. Kalian menghitung atau mengetahui berapa bahan baku yang digunakan. Nah, ini baru masuk ke tahap kita membuat pakan buatan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui sampai nanti melakukan praktek di lapangan seperti janji ibu ya. Nanti kita prakteknya di rumah ibu, kebetulan ada alat pakan sederhana di sana ya. Jadi ibu bagikan kelompok, nanti masing-masing kelompok silahkan memilih ketua, sekretaris, dan anggotanya ya. Kemudian setelah terbentuk kelompok, nanti ada ibu kasih tugas kelompok, boleh sambil tanya jawab nanti yang nanti tugas kalian itu di dalam aplikasi Canva misalnya, Inshoot misalnya, atau aplikasi-aplikasi yang lain yang kalian ketahui ya. Kemudian ada yang saya ini cuma senang mendengar saja Bu Guru, artinya kita rekam saja yang kamu ketahui tentang alat-alat yang digunakan untuk pembuatan pakan. Misalnya Fatir bertanya ke Anissa menjawab, oh yang pertama ini ada penggiling ini fungsinya ini. Kalau audio artinya cuma rekaman, nanti kalian membagikan atau mempresentasikan lewat rekaman tersebut. Jadi apapun, tapi ada yang lebih senang praktek, saya lebih suka praktek, kita praktekkan kemudian videokan ya. Tapi sebelum praktek semuanya tentunya nanti akan yang mau poster, mau audio visual atau mau audio ya, terserah kalian. Atau mau membuat drama, terserah. Gimana ya, bisa didramakan mungkin atau pantomim, terserah ya. Kayak di kuis-kuis. Paham sampai sini? Icerosa ke sini atau kemana? Kelompok 3 nih Claudia. Biasanya yang laki-laki itu nanti prakteknya dia bekerjanya luar biasa. Nanti jangan sama. Oh iya, nanti yang perempuan kan bisa ditambah ya kan, dari download ya. Nanti video tersebut silakan kalian amati, kalian tonton. Di situ kan, oh ini alatnya seperti ini, dia oh fungsinya nanti keluarnya ini. Kecilin ya, kecilin dulu. Ya, bisa dilihat ya, ada beberapa video yang disebut. Nah, tujuannya apa? Di sini ada gambar nanti yang ibu sajikan. Gambar yang ibu sajikan nanti kalian tulis nama alatnya apa, fungsinya apa.
Kecilin dulu suaranya, stop dulu, stop dulu. Stop dulu. Nanti kalian yang ngomong. Stop dulu ya, jangan ditonton. Kemudian gimana kalau misalnya kayaknya nggak ada alat yang ada di gambar tidak ada di video, silakan di browsing lewat internet, Google, Yahoo atau apa saja. Nah, gimana kalau nggak ada Bu? Pasti ada gambar di sini. Kemudian cari bukunya, boleh ada yang punya buku sama ibu nanti boleh gantian teksnya ya. Oke. Nanti tabelnya ibu bikin di depan, kalian satu orang masing-masing kelompok silakan menulis. Itu kurang jelas mungkin tulisan nomor, nama alat dan fungsi. Judulnya itu di atas adalah alat pembuatan pakan buatan ya. Yang paling atas nanti. Di judulnya ini ya, di atas tabelnya alat pembuatan pakan tradisional dan industri. Tenang bisa, seperti saya bilang tadi, semuanya ya, jangan menganggap remeh teman kelompoknya. Mungkin dia tulisannya kurang bagus, tapi nanti pada saat praktek dia sangat teliti, sangat rajin, sangat kuat. Oh, ini kayaknya dia produknya mau game nih Fatir. Nanti sebelum dari alat ini kayak gini. Nah, nanti terus sama alatnya di sini. Ayo, misalnya berapa sih? 5, itu yang Fatir ya. Nanti terbuka misalnya saringan. Apa fungsi saringan? Boleh kalau mau. Boleh kalau produknya nanti hasilnya jadi game kayak gitu. Bisa dibikin itu. Coba bikin apa sih? Tapi kalau gamenya sini ada game kaki lah. Yang lain dong. Coba sih dia. Caranya browsing alat-alat. Oke, sudah. Kita akhiri dulu diskusinya. Sudah, silakan dipegang dulu kertasnya masing-masing. Nah, sekarang coba silakan angkat tangan siapa yang mau melengkapi tabel di atas dari nomor 1 sampai 14. Gak apa-apa, makanya isi ya. Anissa dulu, Anissa. Alat ketiga Arfan. Alat keempat Mata. Nanti tunggu antrian. Gak usah tulis lagi fungsinya, langsung aja timbangan untuk apa. Singkat-singkat aja. Semua itu. Yang keempat, blender untuk menghaluskan bahan. Ada yang beda blender sama? Sama, ini skala rumah tangga ya. Yang kelima siapa? Kelima Sakina. Yang ketujuh siapa? Tommy Farel. Kelompok jangan sampai nggak ada yang tahu adem ayem.
Apa? Hah? Nur Fitriani apa Nur Fitriani baca? Kalau Osman fungsinya untuk apa? Mengeringkan kan, memanaskan, mengeringkan pelet artinya. Delapan siapa? Delapan kelompok satu dapat. Kelompok dua dapat. Nomor 8 ada enggak? Sampai nomor 11 kalau saya nomor 8. Ada nomor 8? Ada. Apa namanya? Kelompok 1 kelompok 4. Benar, benar. Ada kenapa nggak mau cetak banyak skala industri ya? Jangan takut salah. Industri. Skala industri. Itu singkat SD ya. 10 ada dapat. Pendingin pakan. Artinya dia ini mengeringkan uap-uap air yang masih menempel pada pakan. Kelompok 12. Grinder itu dia fungsinya untuk menghancurkan bahan. Cuma dia skala industri. Fungsinya menghancurkan bahan, tapi sudah dalam skala industri. Angkat tangan. Ya bisa. Mempelajari alat dan fungsi pembuatan pakan buatan. Mempelajari alat dan fungsi. Mempelajari jenis alat dan fungsi untuk pembuatan pakan buatan. Siapa lagi? Bisa kalian muncul gambar itu, kalian foto dulu bisa ini, kalian foto. Tunjukkan pada nama alat ini, extruder, mesinnya ini. Bisa kalian nama, kalau kalian videokan ini kalian. Misalnya yang pertama yang selesai, yang pertama yang paling mesinnya ini. Ada nggak manfaat kalian di sini? Dan tadi 2 jam sibuk cari alat ini, kemudian tanya temannya begini, ada nggak maksudnya? Ada, apa itu? Ya, jadi tadi dia terpapa dan saya bisa misalnya kalau ini alatnya bisa cari gambarnya. Kelompok 2 dan 3 tapi lebih ada keinginan kelompok 3 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baiklah, tetap semangat. Jadi untuk nanti sampai ke pembuatan pakan kita harus belajar ini dulu, harus tahu manfaat ini dulu ya. Semoga hari ini kita bermanfaat belajarnya. Nanti pada saat berangkat sudah nggak ada yang tanya-tanya, oh mesti akhir, pastinya begitu biasanya ya. Jadi sudah diketahui hari ini, nanti tinggal dipraktekkan sudah tahu ya. Oke, ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Ibu Tia, bagaimana nih rasanya saat ini nih? Setelah ngajar lumayan ngos-ngosan. Kalau begitu tarik nafas dalam-dalam dulu biar rileks. Ya, Teknik stop dulu ya. stop dulu. Ya, lumayan lah Bu, tapi ada
ada jeda, ada istirahat ketika kita melakukan diskusi dan juga saling istirahat. Baik, kalau saya boleh izin menyampaikan ya apa yang menjadi hasil observasi di catatan saya di sini. Kalau untuk tadi kan di awal kita sudah punya, ibu sudah punya rencana bahwa melalui diskusi kelompok nanti anak-anak atau siswa bisa membuat produk itu pakan buatan gitu ya, pakan buatan, kemudian mengetahui apa saja sih alat-alat yang digunakan untuk membuat pakan gitu ya. Kemudian kemudian yang terakhir tadi harusnya di bagian akhir mungkin yang siswa bisa mempresentasikan, hasil diskusi gitu. Cuman sebenarnya langkah sudah bagus, sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Cuman mungkin hanya sekedar usulan saja nanti ya. Kalau saya melihat untuk diferensiasi konten dengan proses sudah. Kemudian yang produknya tadi yang belum muncul gitu ya. Kemudian namanya juga budaya ya, jadi harus perlahan-lahan gitu kita. Jadi ya bukan hanya di sekolahnya ibu saja sih, rata-rata gitu kan di sekolah-sekolah lain juga. Nah, pertanyaan saya nih Bu, dari hasil pembelajaran yang dilakukan tadi, kompetensi apa nih yang ibu rasakan sudah tercapai? Dari di awal tadi itu kan tadi ibu dari diskusinya sudah berjalan, kolaborasinya seperti apa, kemudian kompetensi yang diinginkan lagi tadi untuk siswa itu dapat membuat pakan. Yang dirasakan itu yang mana yang sudah tercapai dan yang mana yang belum gitu. Jadi kompetensi yang tadi di awal atau rencana yang saya inginkan, bahwa siswa itu kan memang mengetahui jenis atau alat-alat yang digunakan untuk membuat pakan, kemudian beserta fungsinya. Nah, alhamdulillah saya lihat tadi kurang lebih 80% anak-anak paham lah ya, walaupun 1-2 orang ya wajar lah, masih ada memang ada anak-anak yang penyerapan belajarnya cepat dan ada yang lambat. Nah, alhamdulillah karena memang mereka pada dasarnya awalnya belum tahu sama sekali Bu ya. Jadi tadi melalui diskusi, melalui mereka browsing, kemudian disajikan gambar, kemudian sambil diskusi, jadi mereka bisa memahami, oh alat ini fungsinya ini, kemudian digunakan untuk skala rumah tangga atau industri. Jadi mereka sudah bisa membedakan, kemudian mereka sudah bisa bekerja sama, walaupun memang karena anak-anak masih SMA jadi agak ribut sedikit, agak masih kadang nggak percaya sama temennya kalau temennya bisa mengerjakan ini, karena kompetensi anak-anak juga itu berbeda-beda. Kadang mereka di teori sangat bagus, tapi nanti di praktek ada yang lambat mereka bekerja, ada yang cepat, bahkan ada yang sangat teliti, bahkan ada yang tidak teliti gitu. Ya namanya juga anak ya kan, seperti yang ibu bilang tadi bahwa daya serap anak itu kan berbeda-beda. Nah, dari apa yang ibu rasakan tadi sudah lumayan berjalan dengan baik. Nah untuk memaksimalkan ke depannya itu ada nggak kira-kira rencana ibu tindak lanjut seperti apa nih yang akan dilaksanakan sehingga pembelajaran ke depannya itu bisa lebih maksimal lagi gitu. Nah, rencana tindak lanjut saya tadi kan yang seperti ibu bilang tadi, produknya ada, proses ada, kontennya ada, prosesnya ada, tinggal produk. Nah, produk itu memang akan ditampilkan pada pertemuan berikutnya Bu. Kenapa tadi belum ada presentasi? Kenapa tadi belum ada presentasi siswa ke depan? Karena memang rencana saya presentasi kelompok itu akan dilaksanakan minggu depan, sekaligus siswa menampilkan produk yang mereka tampilkan tadi. Nanti ada yang memilih poster kah, game kah, video atau rekaman gitu. Oh iya.
Jadi artinya seperti yang Ibu bilang di awal itu harusnya Ibu pembelajarannya 4 jam ya. Ya. Jadi di hari ini ada 2 jam pelajaran, nanti Ya. berikutnya nanti akan dilanjut 2 jam, tentang benar. materi ini ya. Baik ya. Menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Diana. Pertanyaan saya yang sekarang ini itu kan dari siswa nih, kompetensi yang sudah kelihatan. Nah, dari kompetensi yang Ibu sendiri rasakan itu yang sudah berkembang itu yang mana yang sudah dari Ibu sendiri yang tadi selama proses pembelajaran? Kalau menurut saya untuk pedagogik dan profesional mungkin sudah bisa lah Bu ya, sudah berkembang, sudah bisa saya kuasai siswanya seperti apa, sosial emosionalnya juga bisa. Cuma di sini memang seperti yang Ibu bilang, memang menjadi seorang guru itu butuh kesabaran juga, karena tidak apa yang ada di kelas, apa yang ada di lapangan itu tidak seperti apa yang kita bayangkan. Kadang mungkin budaya-budaya atau kebiasaan yang kayak tadi keluar kata-kata kasar atau kotor, nah itu kan memang kebiasaan mereka yang kita harus minimalisir sampai itu tidak ada atau hilang. Jadi paling di situ yang emosional, sosial emosionalnya nanti yang kita pelajari lagi. Iya, baik ya. Ya memang benar sih. Kalau kita memang butuh kesabaran di dalam menghadapi siswa. Kalau saya lihat sudah bagus, diskusinya bagus, pelajarannya dilaksanakan bagus sekali. Nah, menurut pendapat Ibu nih, kalau kita beri nilai dari angka 10 sampai 100, performa Ibu sendiri, ini penilaian diri nih. Penilaian diri. Yang Ibu rasakan nih, kira-kira itu masuk angka berapa nih? Susah ya kalau disuruh menilai diri sendiri. Cuma apa ya? Mungkin kalau itu seperti yang saya bilang kurangnya tadi, mungkin agar lebih bersabar untuk menghadapi keadaan emosional anak. Di situ saja sih yang saya rasa perlu ditingkatkan. Kalau menilai ya nggak tahu nilainya gimana. Ya kan bisa kita lakukan penilaian ini dari angka 10 sampai 100. Nah, yang sudah kita lakukan action di dalam kelas itu sudah capai di angka berapa. Jadi biar apa ya, bisa sama dengan memotivasi diri gitu. Kita simpan aja 90 lah misalnya. Oke, nggak maksimal gitu. Belum. Oke, Adalah nah, kira-kira ini rencana kedepannya supaya lebih maksimal ini seperti apa nih? Supaya bisa dapat nilai maksimal rencananya. lebih bisa mengatur nafas aja. Ya kan kayak agak capek gitu. Nah, bagaimana dengan manajemen waktu tadi? Manajemen waktu, saya kira waktunya cukup kalau untuk 2 jam Bu. Tadi kan kita sudah terlambat sejam, jadi ini sudah pas keluar main, artinya memang jamnya teman yang seharusnya di bawah sudah kita ambil, itu pas 2 jam sekolah. Kalau waktu cukup. Oke, baik kalau begitu, mudah-mudahan ke depan kita bisa menjadi lebih maksimal lagi. Alhamdulillah pelajaran yang hari ini sudah dilaksanakan. Nah, untuk pertemuan kita yang ke-5 nanti, pendampingan individu 5, kita akan melakukan hal yang sama, tetapi sebagai supervisornya itu Ibu sendiri. Nanti Ibu minta kesediaan teman, 1 orang rekan sejawat untuk dibimbing menyusun RPP berdiferensiasi, KSE dan budaya positif ya. Nah, nanti dilakukan observasi pembelajaran juga seperti yang dilakukan kita pada saat ini gitu. Nanti kita akan turun dan melakukan survei juga terkait dengan proses pembelajaran Ibu bersama rekan sejawat. Nanti ya maksudnya Untuk persiapan ke depannya nanti. artinya pada saat saya melakukan supervisi, artinya pengajar praktik ada di samping saya. Bisa jadi seperti itu, atau mungkin nanti Ibu bisa bikin videonya, nanti kita lakukan observasi di video Pasca itu. observasi. Saya lihat kayak kemarin kan pasca observasi. Ya, sharing lah atau apa lagi, bercerita apa yang kekurangan, apa yang perlu diperbaiki untuk kedepannya.